bawa Tuhan naik untuk mengatasi segala badai dan cobaan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur untuk segala yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bangun lebih lagi bagaimana Tuhan ditinggikan. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur.
dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan kami betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi namamu haleluya betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi dimuliakan Tuhan atas seluruh bumi. Haleluya. Nama Tuhan dimuliakan di atas seluruh bumi. Seluruh bumi dimuliakan, diagungkan. Namamu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Yesus saja Tuhan. Nama di atas segala nama yang kami muliakan, yang kami tinggi. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bisa datang ke tempat ini adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk diberkati Tuhan. Amin. Setiap kita yang mengasihi Tuhan pada pagi hari ini ditentukan untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku berkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakannya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita ekspresikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita ekspresikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri ketika aku diberkati, tunjukkan aku diberkati, hidupku diberkati. Amin. Kecil diberkati, muda diberkati, tua diberkati, mati masuk surga. Amin. Saudaraku, kasih setiamu nyata bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar bagiku. Hikmat kebajikan
tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat tersedia bagiku. kasih sejauh nyata Bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Limpahkan Tuhan memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya, karena kekuatan kita bukan karena tabungan emas kita, tetapi karena sumber kekuatan kita, karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan dan kekuatan. Haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin ketika kita bisa jualan, laku jualan kita senang karena duit kita banyak. Ketika kita bisa lakukan apa-apa kita mampu, kita senang saudara. Tetapi ketika semuanya Tuhan izinkan tidak bisa bergerak saudara, kita masih punya kekuatan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu nyanyinya yang keras. Haleluya. Saya selalu bilang ke isi rumah saya, jangan mengeluh kenceng, jangan mengeluh sakit lebih kenceng dari memuliakan Tuhan. Ayo dengerin teman-teman kita, ada suaranya tidak? Jangan sampai kita sakit kenceng tapi nyanyinya gak kenceng. Tapi pagi ini kita mau kenceng karena Tuhan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Amin. Yesus.
Ya gunung, dengar iblis, Tuhanku kekuatanku, hanya padamu hatiku percaya. Oh, Kaulah menara dan kota pelindung. Sekali lagi, hanya Tuhanlah kekuatanku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatan. Yang mau lompat silakan lompat. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Yes. Atmosfer kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya banyak kenal hamba-hamba Tuhan yang mengakhiri hidupnya dengan finishing well dan finish strong. Ada sekian kecil hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena kepahitan, masalah dan kecewa. Tetapi kita mau umat Tuhan pulang ke surga ketika dia menyanyi. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak ibu-ibu rumah tangga, banyak orang-orang yang cinta Tuhan. Karena Tuhan mau dirinya dipuji. Ketika mau pulang ke surga, mereka mengajak anak-anak mantu dan cucunya nyanyi bersama dia. Setiap hari dia nyanyi di rumah. Setiap hari dia menyembah Tuhan. Walaupun sakitnya parah, dia tidak ceritakan sakitnya parah. Tetapi dia nyanyi, dia memuji Tuhan sampai nafasnya hilang. Karena hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Anak mantu cucu kita, teman kita tidak bisa menolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia menjagaku. Kasih-Mu yang sanggup
dari kebutuhanku. Engkau lebih besar dari sakit penyakitku. Engkau lebih besar dari masalah anak-anak Tuhan. Tak pernah terlambat tolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Ku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin, amin, amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ucapkan dengan iman ketika saudara masalah dengan anak. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong anakku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong keluarga, tolong keluargaku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong bangsaku. Mari kita sembah Tuhan. Ucapkan bagi bangsa kita, lebih kuat dari menceritakan ancaman-ancaman dunia, lebih besar, lebih sering menceritakan Yesus. Yesus penolong, penyelamat. Yesus Tuhan, memulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia. Kami sambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Indonesia. Angkat tangan kita ke atas. Tuhan kami yang besar, Yesus Kristus namanya, hadir di tengah kami melalui Roh Kudus, menyambut setiap jiwa, mendengar doa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Ini hidup kami bawa kepadamu dengan hati gembira dan sukacita. Tuhan, kuatkan dan teguhkan terus iman kami di dalam Tuhan. Percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami selalu. Makasih ya Tuhan Yesus, pagi ini kami senang ada dalam rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan seiman. Tuhan Yesus menolong kami, memuji menyembah Engkau dan dengar firman-Mu. Urapilah kami semua, baik hamba-Mu dan jemaat-Mu, sama-sama diberkati firman-Mu. Berkat-Mu atas kami semuanya, semua hati baik, hati suka, gembira. Tidak ada berbantah, tidak ada bersungut, tidak ada yang menolak firman Tuhan, tapi semua menerima dengan hati gembira dan sukacita. Diberkati kami semuanya.
diberkati hati pikiran kami, sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau baik, Kau dahsyat, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan kita. Puji Tuhan, semua baik-baik. Dan kami mengucap syukur dan kita semua mengucap syukur karena Indonesia sudah lebih baik. COVID-19 sudah makin melandai dan kita berdoa semakin tidak ada, dan kita berdoa ekonomi Indonesia dipulihkan dan setiap anak-anak Tuhan mengalami kebangkitan kembali, imannya pulih, imannya bangkit, dan kita juga memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan kondisi keadaan sekarang ini dengan tema Orait Labora. Orait Labora itu artinya, saudara-saudara, dari bahasa Latin berarti berdoa dan bekerja. Nah, Tuhan mau kita berdoa, bekerja, karena Tuhan akan setia memelihara orang yang berdoa dan bekerja dengan setia beribadah kepadanya. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, kitab Nehemia pasal yang pertama, ayatnya ayat 5 sampai 6. Orait Labora. Jadi saudara, kalau dulu Orait Labora berdoa dan bekerja, tapi di zaman sekarang ini harus ditambah dengan berjaga-jaga. Kenapa? Karena nanti kita lihat bahwa di sekeliling kita bisa terjadi yang kita duga, dan itu kita harus antisipasi supaya tidak terjadi kepada kita. Dan kalaupun ada di sekitar kita, kita berdoa, kita bisa menangkalnya dengan doa dan dengan iman dan dengan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita baca bersama Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai 6. Kataku 1, 2, 3. Ya Yahweh Tuhan semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berdosa, telah berbuat dosa. Saudara yang Tuhan kasihi, kondisi Nehemia waktu itu juru minuman. Ya, kalau saudara lihat pasal 1 ayat yang terakhir dikatakan Nehemia itu juru minuman raja. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Kalau kita perhatikan Nehemia ini hidupnya mapan, hidupnya terjamin, aman di kerajaan. Tetapi dia mendengar bangsanya
dalam keadaan kesusahan besar, ada dalam ancaman. Yerusalem, Bethlehem dalam keadaan rusak, tembok-temboknya berlobang. Dan bangsa Israel pada waktu itu ada dalam tekanan yang hebat, dalam kemiskinan, dalam kesusahan, dalam ancaman. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, berkatalah aku kepada di dalam Nehemia pasal yang ke-2 ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Tuhanku yang melindungi aku dan juga aku yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, memperhatikan orang lain, memperhatikan bangsa, menolong orang lain harus dengan doa dan perjuangan, dan harus juga dengan keteguhan hati. Karena ketika kita mau menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan berdoa bagi bangsa kita, pasti akan selalu ada yang tidak senang dan ada pengganggunya, ada juga penghambatnya. Lihat ayat yang ke pasal 2 ayat yang ke-19, Nehemia pasal 2 ayat 19. Ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arad mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Kan selalu seperti itu. Saudara, oleh karena itu saya merindu kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, imannya teguh dan tetap berjaga-jaga. Coba kita lihat tadi pembacaan kita di dalam Nehemia pasal yang pertama tadi, ayat 5. Berdoa, kerja, dan berjaga-jaga. Saya percaya kita semua rindu Tuhan selalu mendengar doa kita, Tuhan menjaga kita. Tetapi kondisi pada zaman Nehemia bisa selalu ada dan bisa juga kita hubungkan dengan sekarang. Dikatakan begini, ya Yahweh Tuhan semesta alam, semesta langit. Ya, dikatakan dalam ayat 5 itu, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat. Tapi coba lihat garis merah itu, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Hari-hari ini kita sedang mendengar firman Tuhan. Bulan yang lalu, ya, bulan yang lalu saya khotbah tentang bagaimana saudara-saudara, saya lupa jadi, ya,
jaminan Tuhan. Tapi perhatikan dari ayat yang kita baca tadi ini, jaminan Tuhan itu. Jaminan Tuhan artinya, perjanjian Tuhan artinya harus dibarengi dengan kasih setia. Kasih setia. Kalau saudara berjanji satu dengan yang lain, suami istri, ya, suami istri berjanji saling setia, maka apa yang terjadi? Harus dikerjakan terus menerus. Nah, saya banyak melihat orang yang setia kepada Tuhan, ketika dia mengalami sakit penyakit, alami masalah, ditolong Tuhan. Nah, saya nggak tahu pergumulan saudara ya, saya nggak tahu apa doa-doa saudara, tapi ada seorang bernama Markus, saudara-saudara, satu gereja, dia sakit saudara-saudara, tapi dia punya pendirian seperti ini, walaupun aku sakit, aku harus datang ke gereja dan duduknya paling depan. Nah, saudara, berbulan-bulan, bertahun-tahun memang dia tidak langsung disembuhkan Tuhan. Tapi dia punya prinsip dan iman seperti ini. Kalau aku setia beribadah, duduk paling depan, doa-doa saya pasti dijawab Tuhan. Dan mungkin tidak pada saat itu, tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia punya iman, suatu saat saya akan sembuh. Suatu saat Tuhan akan bermurah kepada saya. Nah, saudara, kalau dia beriman seperti itu, duduk paling depan, paling duluan, saudara-saudara, mungkin ada orang juga yang ngatain dia, cari muka. Tapi punya iman seperti itu. Dan sakitnya saudara adalah punggungnya gitu, sakit punggung dia. Tapi dia beriman. Suatu saat hamba Tuhan bertanya, siapa di sini yang sakit mau disembuhkan Tuhan gitu. Lalu saudara-saudara, dia langsung tunjuk tangan dan berdiri, aku mau didoakan. Dan hamba Tuhan suruh dia maju ke depan, didoakan dan sembuh. Nah, saudara, perjanjian Tuhan itu terus menerus, dan kita harus lakukan bagian kita adalah setia. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan mau jawab doa kita, Tuhan mau kabulkan doa kita. Nah, kita lihat selanjutnya saudara-saudara, perjanjian Tuhan dengan kasih setia. Kemudian kita lihat berikutnya, coba tampilkan lagi ayatnya. Bukan, yang pertama tadi. Mengikuti perintah-perintahnya. Terus begini aja dulu ya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Apa perintahnya kepada saudara? Konsistensi saudara melakukan kewajiban saudara. Apa yang Tuhan tugaskan, apa yang Tuhan perintahkan, berat memang, tapi ini menjadi tes kesetiaan kita. Tes untuk apa? Janji Tuhan digenapi. Perhatikan, tetap artinya konsistensi kita beribadah, konsistensi kita berkorban, memberi persepuluhan, konsistensi kita juga baca firman-Nya, konsistensi kita juga
berdoanya, perhatikan ini, Nehemia menagih janji Tuhan itu seperti ini. Dia mengakui Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang berpegang pada perjanjian. Tapi dikatakan terhadap orang, coba baca 1, 2, 3. Terhadap orang yang kasih kepadanya, kasih kepada Tuhan dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Saudara, kadang kita menagih janji Tuhan, janjimu kan begini. Tetapi apakah saudara sudah melakukan kewajiban saudara dengan konsisten ikuti perintahnya? Saudara, kita lihat perubahan pola pikir jemaat Tuhan sejak pandemi. Saudara-saudara, iman yang dibangun, kedisiplinan yang dibangun beberapa tahun sebelum pandemi ini mulai berubah. Tidak hanya berpengaruh kepada gereja, tapi juga sekolah, usaha, perusahaan, semua berpengaruh. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, saya merindu kita mulai hari ini agar mengalami kegenapan janji Tuhan itu, agar mengalami kuasa dan keajaiban Tuhan itu. Mungkin kita berkata, aku udah puluhan tahun menjadi Kristen, saya sudah waktunya dapat ini, begini dan begitu. Tetapi coba kita evaluasi hidup kita, tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jadi tidak satu. Kemudian coba kita lihat ayat lagi, ngikuti perintahnya. Lalu ketika kita mengikuti perintahnya, lanjutannya telinga Tuhan akan mendengar, mata Tuhan akan melihat. Dan ketika Tuhan membuka telinganya, melihat kita dengan jelas, kita bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita yang lalu itu, kelalaian-kelalaian kita yang lalu. Apa, saudara? Keterlambatankah? Ketidakdisiplinankah? Kemalasankah? Atau ketidaksetiaan kitakah? Kita akui. Mengakui artinya berkomitmen untuk berubah. Mengakui artinya berkomitmen untuk tetap kita seperti maunya Tuhan. Ya. Dan dikatakan dosa itu tidak hanya dosa pribadi tetapi juga dosa korporat. Artinya dikatakan dosaku dan dosa bangsa Israel. Kalau saudara berdosa berdampak juga ke saya. Kalau saya berdosa berdampak juga kepada saudara. Jadi semua kita sama-sama mengaku dosa. Saudara lihat tadi, yang diperbuat orang Israel, yang kuperbuat. Dan saudara, kalau kita lihat pandemi ini mengglobal seluruh dunia. Jadi bukan hanya dosa satu orang, tapi dosa dunia. Dan itu sebabnya bagaimana kita berdoa, bekerja, harus berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Kita lihat selanjutnya, karena Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 19, katakan bahwa dunia ini dikuasai, ya, seluruh dunia
dikuasai oleh si jahat. Ya, lanjut. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Sadar, seluruh dunia dikuasai si jahat. Sadar juga di rumah saudara dikuasai si jahat. Tetapi engkau berhak mengusirnya, berhak menolaknya, berhak juga melumpuhkannya. Sebab di rumah kita pasti ada ketersinggungan, kemarahan satu dengan yang lain, karena keterlambatan melakukan tugas dan lain sebagainya. Melihat orang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan saudara, di situ kita bisa terpancing dan mudah marah. Kalau sudah mudah marah, berarti ada iblis, ada si jahat yang coba menguasainya. Oleh karena itu saudara-saudara, jadi kita harus sadar bahwa dunia di sekeliling kita ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Dunia di sekeliling kita dikuasai oleh si jahat. Dan kemudian kita juga harus menyadari yang kedua, kita di dunia numpang. Saudara numpang. Gimana sih numpang? Suatu saat kita akan tinggalkan. 1 Petrus 1 ayat 17 katakan, kita di dunia ini numpang. Di rumah kita pun numpang. Di sini pun kita numpang. Jadi kita nggak bisa merasa nyaman dan berkata, saya sudah enak, saya sudah senang. Nggak bisa. Ya, saudara-saudara, kita di dunia menumpang. Artinya apa? Bahwa tempat kita yang sebenarnya adalah tempat yang kekal adalah di surga. Di sini kita hanya sementara. Lalu yang ketiga saudara-saudara, kita harus sadar juga, nggak boleh berharap kepada pendeta, nggak boleh berharap kepada bos kita, kepada orang tua kita. Karena ketika Yosua ditabiskan Musa penggantinya, saudara baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dikatakan begini, ketika Musa menabiskan Yosua penggantinya, Tuhan berfirman kepada Yosua, hambaku Musa sudah mati. Apa artinya ini? Waktu itu bangsa Israel sangat bergantung penuh kepada Musa. Jadi kita nggak boleh bergantung kepada seseorang. Dan kita juga tidak bisa bergantung kepada yang mungkin kita bisa andalkan orang itu. Termasuk kita nggak bisa mengandalkan orang tua kita. Saya mau tegaskan kepada kita semua. Kalau kita sudah berani mengambil keputusan untuk menikah, orang itu harus benar-benar hidup karena pekerjaan suami atau istrinya. Dan orang tua tidak boleh lagi mengintervensi. Karena Alkitab sudah bicara gini, setiap laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berlaku juga kepada seorang perempuan. Setiap perempuan yang sudah menikah harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya. Dan orang tua yang sudah mempersilahkan anaknya berkeluarga, biarkan mereka hidup mandiri dan sesuai dengan
rencana dan cita-cita mereka. Memang kalau orang tua melihat anaknya menderita nggak tega. Tapi kalau kita saudara-saudara masih campur tangan kepada keluarga yang sudah menikah, kita sebab sedang membuat dia tidak dewasa. Tuhan mau kita dewasa seperti Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa sudah mati. Bersiaplah, tempurlah. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika bertempur, coba lihat Nehemia pasal yang keempat. Ini yang disebut berjaga-jaga, ya. Nehemia pasal 4 ayat 15 katakan, ketika didengar musuh kami. Siapa yang musuhnya tadi? Tobia, Sambalat, Horon, dan Gesem. Itu lambang-lambang iblis, setan yang akan mengganggu saudara, yang menghambat saudara. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana kami sudah kami ketahui, dan bahwa Tuhan telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing, ke pekerjaannya. Ayat 16, sejak hari itu sebagian daripada anak yang lain memegang tembok, memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju jirah. Sedang kaum Yehuda, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkat, orang-orang yang memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Di sini saya bisa buat ada kerjasama dan multi talenta, multi keahlian, beriman dan talentanya multi. Ada tangan kanan yang bekerja, ada tangan kiri yang pegang senjata. Senjata yang dimaksud di sini adalah persekutuan kita dengan Tuhan, firman Tuhan, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kita ide-ide kreativitas yang baru. Sudah waktunya kita sekarang ini bangkit. Jemaat Tuhan, siapapun kita yang dengar firman Tuhan ini, sudah waktunya kita mengalami kebangkitan, kerjasama dan multi talenta. Multi maksudnya apa? Misalkan saya kasih contoh, Cepan bisa main keyboard, tapi nggak boleh hanya keyboard, harus mempelajari yang lain. Bisa mungkin bass, drum, dan gitar dan yang lain, dan juga bisa mengajar. Supaya apa? Ketika orang membutuhkan yang mana dia bisa. Saudara mungkin tidak musik, tapi mungkin juga berdagang, berusaha. Usaha saudara jangan satu. Lu bekerja yang baik. Kalau berusaha yang baik. Multi talent, multi. Gimana caranya? Nggak bisa. Sekarang santai-santai lagi. Oleh karena itu saudara, pada zaman Nehemia, ketika mereka membangun tembok Yerusalem,
Bahkan udah mau selesai, tembok Yerusalem itu selesai, mau dibangun. Ancaman kepada Nehemia, mau membunuh dia, menghancurkan tembok Yerusalem kemudian. Tapi Tuhan kasih hikmat kepada Nehemia. Diundang Tobias, Sanbalat, Horon dan Gesem. Berapa kali Tuhan kasih hikmat bahwa dia mengundang saya adalah untuk membunuh saya. Nah, ini pun pemikiran dan juga saudara-saudara hikmat yang dari Tuhan untuk kita lakukan. Kemudian saudara-saudara, kita lihat, renungkan firman Tuhan. Multi talent, tapi saudara-saudara harus renungkan firman Tuhan. Bertindak, Yosua 1 ayat 8. Tetapi renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau akan beruntung. Jangan berhenti baca Alkitab supaya kita dapat hikmat dari Tuhan. Jangan berhenti baca Alkitab supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Jangan berhenti membaca Alkitab supaya kita bisa bertindak hati-hati dan mengambil keputusan. Dan kita juga tidak salah bekerja. Kita juga tidak kalah dari pertempuran. Tuhan sedang memberikan kepada kita hak dan warisan. Seperti Yosua memberikan hak dan warisan kepada Ruben, Yehuda, Naftali dan termasuk kepada Kaleb. Kalau saudara mengikuti pembacaan Alkitab dengan teliti di Yosua pasal 14, Kaleb meminta hak yang pernah dikatakan Musa kepadanya. Musa pernah berkata kepada saya bahwa Kiryat Arba akan menjadi milikku, Hebron namanya. Lalu Yosua berkata, silakan. Tapi saudara, apakah ketika Yosua memberikan Kiryat Arba kepada Kaleb sudah nyaman? Belum. Saudara nanti teliti itu. Saudara bisa lihat Yosua pasal yang ke-14 itu. Ayat 13 dan 14 katakan, Yosua memberikan Hebron atau Kiryat Arba kepada Kaleb. Tetapi saudara-saudara, belum nyaman, belum menjadi bagian mereka. Tapi lihat di pasal yang ke-15 ayat 13. Ya, kalau ini Yosua 14:13, Yosua memberkati Kaleb. Yosua memberkati Kaleb dan memberikan Kiryat Arba. Tapi lihat pasal 15 ayat 13 katakan, tetapi kepada Kaleb bin Yefunne diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa orang Enak, itulah Hebron. Saudara-saudara, lihat selanjutnya. Yosua memberi, tapi Kaleb harus merebutnya. Kaleb harus memerangi orang-orang Enak yang ada di situ. Demikian saudara-saudara, kita pun sekarang ini Tuhan memberikan saudara keberhasilan. Tuhan akan memberikan apa yang saudara doakan hari ini. Apa yang saudara doakan? Apakah masa depanmu? Apakah juga saudara-saudara keluargamu, pekerjaan dan usahamu? Saudara, pagi ini firman Tuhan berkata kepada kita,
orait labora, dan berdoa, bekerja, berjaga-jaga. Hari depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Memang kami sudah kesana kemari, kami lihat sudah pulih. Tapi masih ada ketakutan di sana sini. Harus berjaga-jaga dan kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Pagi ini saya merindu kita berdoa bersama. Pagi ini saya rindu kita berjaga-jaga. Pagi ini saya rindu kita juga mendoakan apa yang kita cita-citakan. Pagi ini saya juga ingin kita mendoakan, menagih janji Tuhan dengan suatu tekad, suatu juga perjanjian saudara dengan Tuhan. Saya mau tetap setia beribadah, saya juga mau tetap melakukan perintah-Mu. Mari bangkit berdiri, kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Makasih Tuhan, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi kami. Kami sekarang ini ibarat seperti di zaman Nehemia, di mana hidup kami Tuhan mengalami ancaman. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dengan suatu perjanjian ini, Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang setia kepada perjanjian, dan juga yang tetap mentaati perintahnya. Saudara, dosa mengakibatkan murka Tuhan. Dosa mengakibatkan kegagalan, ketidaktaatan, dan ketidaksabaran. Memperhambat Tuhan mendengar dan menepati doa-doa kita. Kecerobohan, kesalahan, ketidaktelitian membuat kita mengalami kesulitan, kerugian dalam hidup. Mulai hari ini firman Tuhan mengajarkan kita orait labora, berdoa, bekerja dan berjaga-jaga. Minta hikmat dari Tuhan. Minta kasih karunia dari Tuhan pagi ini, biar engkau memiliki multi talent. Tidak satu keahlian, tidak satu yang bisa engkau kerjakan, tapi banyak hal yang membuat engkau bisa mencapai cita-cita dan destinimu. Biar kita lebih hari ke depan lebih maju, lebih baik, lebih mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita bisa melihat di sekeliling kita, kita harus berbuat apa. Kita juga bisa mengetahui di sekeliling kita, kita harus berkata apa, bertindak apa. Oh haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi,
orang-orang Kristen yang mengalami keintiman dengan Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak yang lebih berbahaya terjadi lagi ke bangsa ini, ke seluruh dunia. Karena ada satu pemikiran dan dugaan akan ada remote control untuk membunuh 3/4 penduduk dunia. Ketakutan itu membuat orang mengasingkan diri, tidak mau bergabung, tidak mau juga bermasyarakat. Oh haleluya. Saya berdoa kita semua di sini adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang berjaga-jaga dan bisa melihat keadaan sekitar dan bisa berkata apa tepat sehingga engkau terlindungi, terhindar dari segala mara bahaya, dan engkau mengalami perbedaan. Dan kalaupun kita tidak bisa, kita diangkat Tuhan bersama saleh-saleh dalam nama